Ratusan anak pendidikan anak usia dini atau PAUD memeriahkan karnaval menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Toraja Utara pada Jumat 14 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung meriah di depan lapangan Bakti Kota Rantepao yang diikuti 149 satuan PAUD dari berbagai wilayah di Toraja Utara. Para peserta tampil mengenakan beragam pakaian termasuk busana adat Nusantara sebagai bagian dari semarak peringatan kemerdekaan. Para peserta start dari depan lapangan Bakti dan finish di alun-alun Kota Rantepao yang jaraknya sekitar 550 meter dengan jarak tempuh 7 menit dengan berjalan kaki. Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengapresiasi antusiasme anak-anak, guru, serta orang tua yang ikut menyukseskan kegiatan tersebut. Menurutnya, melihat anak-anak begitu bersemangat memeriahkan HUT kemerdekaan merupakan kebahagiaan tersendiri bagi para orang tua. Ia berharap semangat tersebut terus dipelihara dalam proses pendidikan anak. Kami ucapkan terima kasih. Baik dari Cibor masih bagian barisan belakang. Program mendengarkan dan tidak dibarkan. Terima kasih banyak lambaikan tangan. Bapak Ibu orang. Ya, diangkat benderanya dan dilambaikan. Terima kasih banyak. Kami ucapkan. Oke. Silakan untuk melanjutkan kegiatan karnaval kita. Silakan melintas di depan panggung penghormatan. Ternyata hormat dulu. Luar biasa, yes. Bunda. Yang lebih meriah kami persilakan. Ya, ternyata didahului oleh peserta drum band. Ada mayoret kita yang tampil cantik-cantik. Baik, sekali lagi Bapak Ibu orang tua boleh berjalan di atas trotoar sambil kita mengabadikan momen yang indah ini, anak-anak hebat kita yang merupakan generasi emas kita ke depannya. Ya, kita menyaksikan bersama drum band dari G4 akan melintas di panggung penghormatan. Baik, sekali lagi Bapak Ibu orang tua dan juga penonton, mari kita berikan aplaus yang paling meriah kepada peserta karnaval dari G4. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Oh, baik, kami persilakan Bapak Ibu orang tua mohon berkenan untuk berjalan. Ya, didahului dengan kendaraan-kendaraan. Kita berikan aplaus dulu kepada tali tanggung. Kami mengucapkan terima kasih dan benderanya diangkat. Mari kita lambaikan anak-anak hebat benderanya. Iya, orang tua juga harus memberikan aplaus yang paling meriah. Iya, terima kasih. Terima kasih ada yang menggunakan pakaian adat Toraja. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya peserta karnaval selanjutnya nomor undian 5 bidang pemerintahan hukum dan politik Bapak Martinus Martin. Iya, pilot, terima kasih banyak atas kehadirannya. Boleh lambaikan tangan. Benderanya dilambaikan kepada Bapak Bupati kita dan juga Ibu. Oh, ternyata masih panjang perjalanannya dari sana. Luar biasa Tegak Kristen Rantepao mengutus seluruh anak-anak kegiatan Karnaval Tahun Toraja Utara tahun 2026. Iya, masih dari Tegak Kristen Rantepao. Terima kasih.
Bupati, apa makna yang ingin disampaikan dari kegiatan karnaval ini Pak Bupati? Ya, kita hari ini menghadiri Karnaval PAUD, hari yang menggembirakan, kerepotan yang menyenangkan bagi orang tua melihat anak-anaknya begitu semangat memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kita harap bahwa guru-guru TK baik yang masuk dalam Himpaudi maupun Ikatan Guru TK Indonesia bersemangat sebagai orang tua di sekolah yang mendidik anak-anak, membangun karakter yang bagus untuk mereka dan memperhatikan kesehatan mereka di lingkungan sekolah. Boleh terus semangat mempersiapkan anak-anak kita, terutama wajib belajar 13 tahun. Ya, ini fondasi yang harus kita yakinkan bahwa mereka adalah penerus kita, ya, dan PAUD adalah fondasi untuk pendidikan mereka. Ya Pak Bupati, bagaimana komitmen Pemkab sendiri Pak Bupati dalam meningkatkan kualitas PAUD, baik dari segi fasilitas maupun tenaga pendidik Pak Bupati? Kita punya target bahwa Karnaval PAUD tingkat Kabupaten Toraja Utara tahun 2025. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran kita semua, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, orang tua dan juga bunda-bunda dan juga panda-panda. Terima kasih. Dan Pak Bupati, iya, apa program khusus mungkin Pemkab Pak Bupati untuk mendukung ini? ya, pertama kita memastikan bahwa setiap lembang kelurahan minimal memiliki satu PAUD, dan minimal di tiap kecamatan ada PAUD holistik integratif, ya, jadi menyeluruh terpadu. Apakah akan program ini akan rutin dilaksanakan setiap tahun Pak Bupati atau seperti Memang ini program dari bidang PAUD yang rutin dilaksanakan. Yang pasti bahwa kita harus memastikan anak-anak kita bisa mengikuti PAUD minimal 1 tahun sebelum masuk sekolah dasar. Terakhir Pak Bupati, apa pesan dan harapan bagi tenaga khususnya orang tua dan peserta didik Pak Bupati? Ya, kita harapkan orang tua, guru PAUD semua terlibat dalam mencerdaskan anak-anak kita, mengajak mereka bermain, membagi cinta kasih supaya mereka tumbuh menjadi orang-orang yang berkarakter unggul. Berapa jumlah satuan PAUD yang ikut ambil bagian dalam karnaval ini Pak Kabid? Saat ini 149. Sebenarnya kan PAUD kita ada semuanya 176, tetapi ada beberapa juga yang tidak ikut. Nah, pertama tidak ikut karena ini masalah terlalu jauh gitu ya, dari yang maksudnya jarak dari sini terlalu jauh, makanya dia berpikir untuk ini. Makanya kita maklumi saja, makanya mereka tidak ikut berprestasi. Ini PAUD dan TK sudah gabungan Pak? Kan PAUD itu kan sudah ada TK di dalam, ada kelompok bermain, ada SPS, ada TPA, jadi ada 4. Apa konsep dan tema yang diangkat dalam karnaval PAUD ini Pak? Ya, sesuai dengan ini, tema ini Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, kita kan mengikuti tema nasional untuk dalam rangka Semarak 17 Agustus tahun 2026. Selain itu Pak Kabid, kan ada beberapa budaya mungkin para pakaian-pakaian adat dan budaya juga, atau seperti apa Pak? Kenapa itu Pak? Kita bertema Nusantara, makanya kita menginformasikan kesatuan pendidikan bisa menggunakan berbagai macam adat, berbagai macam baju adat dan kebudayaan. Ya Pak Kabid, bagaimana kondisi pendidikan PAUD di Toraja Utara saat ini, terutama dari sisi jumlah peserta didik, guru, dan fasilitas sendiri Pak Kabid? Oke, kalau terkait dengan kualitasnya pendidikan secara khusus di PAUD ya Pak, untuk di PAUD sekarang sebenarnya kan kita sudah ya lumayan bagus Pak perkembangan ini PAUD, karena dalam perkembangan PAUD ini sampai sekarang ini kita masih melaksanakan yang namanya PAUD holistik integratif. Nah, itu yang harus kita segera
segera kembangkan ya, karena itu aturan dari Kemendikbudristek bahwa di setiap kabupaten itu wajib melaksanakan namanya pendidikan anak usia dini holistik integratif, di mana dalam holistik integratif itu ada beberapa sebenarnya instansi atau OPD terkait yang berpartisipasi. Jadi mereka punya tugas-tugas masing-masing di situ. Sehingga sekarang namanya bukan lagi namanya pendidikan anak usia dini, tetapi kalau di PAUD HI itu dinamanya pengembangan anak usia dini seperti itu. Nah, terus terkait dengan peserta didiknya, itu kan bervariasi ya. Ada memang satuan pendidikan yang banyak siswanya disebabkan karena produktivitas untuk angka, maksudnya anak-anak di situ yang angka orang tua yang masih produktif untuk melahirkan, di situ pasti masih banyak siswa-siswa untuk kategori TK. Namun kalau memang yang sudah tidak produktif untuk melahirkan itu, maka memang agak sedikit juga siswanya seperti itu. Jadi kebanyakan memang TK-nya itu makanya itu TK-nya memang kadang naik turun seperti itu siswanya ya. Kalau tenaga pendidiknya itu kita sudah lumayan juga, sudah banyak yang S1 PAUD. Nah, karena kita prioritaskan yang S1 PAUD sekarang seperti itu. Dari segi fasilitas mungkin Pak Kabit? Nah, sarana prasarananya untuk PAUD sekarang ini ada yang memang sudah memadai juga, ada yang belum. Nah, kita terbantu untuk saat ini khususnya di kami di PAUD itu ada namanya revitalisasi dari Kemendikbudristek. Itu salah satu bentuk bantuan sarana dan prasarana, dalam hal ini misalnya rehab gedung, seperti itu, ada pembangunan baru juga. Nah, dalam pembangunan baru dan rehab ini biasanya ada fasilitasnya juga terkait dengan kelengkapan perabot sarana pembelajaran seperti itu. Dan itu kita sudah ada 10 TK yang mendapatkan revitalisasi. Ada apa tantangan terbesar dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini ini di Toraja Utara, Pak? Nah, pertama sekali itu SDM-nya. Kita itu gurunya kita kebanyakan masih SMA seperti itu. Jadi otomatis cara mengajar untuk ini kan otomatis kan berbeda, Pak. Jadi kita masih memang di bawah terkait SDM, tenaga pendidiknya, Pak. Apakah ada evaluasi terhadap kualitas dan pemerataan PAUD di setiap kecamatan mungkin, Pak? Ya, tetap kita adakan evaluasi dan kita kerjasama dengan Pokja Bunda PAUD. Siap. Kalau program prioritas untuk Dinas Pendidikan untuk peningkatan kualitas PAUD ini ke depan seperti bagaimana, Pak? Yang pertama itu kita harus meningkatkan SDM-nya dengan memberikan pelatihan atau bimbingan kepada guru-guru PAUD yang ada di Toraja Utara. Kemudian juga itu yang pertama tadi yang saya sebutkan bahwa kita berusaha untuk menyuruh ini semua PAUD untuk bisa menjadi PAUD holistik integratif. Kalau dari segi dukungan orang tua murid sendiri, Pak, bagaimana, Pak? Ya, dari orang tua murid itu sebenarnya sangat antusias untuk menyekolahkan anaknya di PAUD. Tetapi kalau itu dari sisi kota, Pak, ya. Tetapi di desa-desa itu memang masih kebanyakan orang tua itu tidak menganggap bahwa PAUD itu penting. Tetapi dengan adanya nanti namanya wajar 13 tahun, maka otomatis itu PAUD wajib 1 tahun prasekolah. Makanya anak kita orang itu nanti akan masuk ke SD itu harus melalui PAUD dulu 1 tahun prasekolah. Ada mungkin pesan, Pak, dalam pasca usia karnaval PAUD ini dilaksanakan? Oke, pesan saja itu untuk karnaval saat ini kalau saya lihat kan sudah berjalan dengan baik. Namun untuk kedepannya juga mungkin kita perlu meningkatkan dari sisinya untuk pengaturan barisannya dan pemahaman kepada orang tua. Mekanisme untuk penyelenggaraan karnaval ini sebenarnya harus disampaikan juga kepada orang tua, karena kita lihat tadi itu kebanyakan orang tuanya itu ikut bergabung di dalam barisan anak-anak, ya kan? Padahal kita kan sudah menginformasikan bahwa tidak boleh kecuali bundanya sendiri yang mengatur seperti itu. Jadi itu salah satu maksudnya kami menghimbau supaya untuk kedepannya jangan seperti itu lagi. Kita fokuskan ke anak-anak kita untuk lebih mandiri, ya, bagaimana dia berkreasi, bagaimana dia tanpa bantuan orang tua seperti itu. Dari Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persediaan Kabupaten Toraja Utara. Ibu-ibu boleh lambaikan tangan yang paling meriah. Terima kasih banyak. Oke, Ibu Poluan dengan kacamatanya yang luar biasa, the best pokoknya. Ya, cepat pembangunan. Terima kasih banyak.
orang tua Mioli Komi. Oh, luar biasa. Lebih harus lebih garing lagi. Coba sekali lagi Mioli Komi. Pisang Pak. Oh, luar biasa. Anak-anak boleh kita lambaikan tangan ke atas panggung. Orang tua juga mari kita lambaikan tangan ke atas panggung. Terima kasih banyak atas kehadirannya di pagi yang cerah ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.